Tadi yang terakhir Saudara Kodari katakan itu posisi tawar seorang menteri yang diutus oleh partai politik. Dalam sistem presidensialisme, menteri tidak punya posisi tawar. Itu yang perlu digarisbawahi. Keliru kalau kita menganggap bahwa menteri punya posisi tawar. Menteri tidak punya posisi tawar. Menteri adalah perkakas presiden, dia adalah hak prerogatif presiden. Itu harus jelas dulu. Oh, dia dekat dengan ketua umum. Nah, ini soal lain, nanti kita bereskan soal itu. Ya. Tapi bahwa dalam presidensialisme, para menteri adalah perkakasnya presiden, hak prerogatif presiden, itulah nama sistemnya. Di seluruh dunia begitu. Kalau kita mau serius menyelenggarakan satu sistem dan pilihan sistem. Nah, sekarang ada pertanyaan bagaimana kalau menteri itu didukung oleh ketua umum dan ketua umumnya marah kalau seorang menteri dicopot oleh presidennya. Dalam sistem presidensialisme, ketua umum partai dan pejabat partai tidak punya posisi tawar terhadap presiden. Ini harus jelas juga. Sebab kalau kita nego-negokan lagi, kita nggak membersihkan keadaan, kita nggak menjernihkan keadaan. Dalam sistem presidensialisme, presiden dipilih oleh rakyat. Hanya dicalonkan oleh partai politik, tapi dia dipilih oleh rakyat. Dan karena suara rakyat itulah, dia menjadi kuat. Sebab ada juga kandidat yang dicalonkan oleh partai politik tidak dipilih rakyat dan tidak jadi apa-apa. Jadi sekali seorang presiden terpilih, maka kekuatannya adalah representasi dari kekuatan rakyat. Itulah yang menyebabkannya dia tidak boleh negosiasi dengan siapapun. Haram hukumnya dalam presidensialisme, dia bernegosiasi dengan partai politik. Ini kita mesti jernihkan, karena kalau kita pilih, ada sistem yang orang tuh bernegosiasi dengan partai politik, namanya parlementer. Kenapa parlementer itu? Yaitu pilihan dari satu bangsa. Kita pernah memilih parlementer, tapi kita anggap tidak stabil, dan memang parlementer itu salah satu penyakitnya adalah karena dia tidak stabil. Tapi kalau kita memilih parlementer, koalisinya di awal. Rakyat memilih anggota parlemen, lalu anggota parlemen itu berkumpul, ketua umumnya berkumpul, terciptalah koalisi. Kalau koalisi yang mengontrol mayoritas anggota parlemen itu mencapai mayoritas, makanya dia disebut dengan ruling majority. Dia yang memimpin, ketua umum paling besar dari partai politiknya, dia menjadi Perdana Menteri. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri secara otomatis karena dia mengontrol koalisi yang paling besar. Dengan koalisi yang paling besar itulah dia menjalankan pemerintahan. Karena itu, dual system sebenarnya parlementer itu, dia juga adalah anggota parlemen, dia juga adalah anggota eksekutif. Ya, karena itulah sebenarnya ada anggota parlemen itu, terutama yang lower house itu, dia juga menjadi menteri. Karena hari-hari pengelolaan pemerintahan itu ada di tangan parlemen, yang kantornya itu bersebelahan dengan kantornya kabinet gitu. So this is the name of the system. Jadi kita mesti disiplin dulu dengan nama-nama ini. Nggak boleh dicampurkan dengan apa yang sudah rusak di Indonesia ini. Ya, kalau kita ikuti yang sudah rusak, ya kacau lah kita kan. Bang, inilah yang menyebabkan kita jadi tidak punya sikap. Kalau idealnya kan begitu, tapi kan tadi Bang Kodari sampaikan ada faktor realitas di mana partai politik pun bergabung dengan pemerintah, itu kan niatnya untuk mendapatkan jabatan menteri misalkan. Ya itu tadi, sekarang realitas ini mau diperbaiki atau tidak, ya kan? Kalau kita nggak mau memperbaiki, ya bikin rusak aja semua. Masa ada presiden mewanti-wanti menteri fokus. Lo urusan apa? Kamu pecat aja, kenapa sih? Kok susah amat gitu. Itu kalau presidensialisme. Bahkan presidensialisme ini di Indonesia lebih kuat daripada presidensialisme Amerika. Karena presiden Amerika menghadapi negara federal yang punya posisi tawar. Presidensialisme Indonesia itu menghadapi negara kesatuan. Gubernur dan wali kota itu masih dianggap perkakas dari pemerintah pusat, meskipun mereka dipilih oleh rakyat, berbeda dengan sistem federasi. Apalagi menteri-menteri. Nah, itu
Jadi ini cara berpikir dulu. Kita beresin cara berpikirnya, baru kita bisa melangkah ke tempat lain. Jadi nama dari sistemnya ini adalah presidensialisme. Hak prerogatif presiden itu harus penuh, nggak boleh dinego-nego. Kenapa kita mengatur sistem dalam presidensialisme? Kalau tadi parlementer, seorang Perdana Menteri gampang dijatuhkan, tetapi dalam presidensialisme, seorang presiden tidak bisa dijatuhkan. Dia hanya bisa dijatuhkan dengan the article of impeachment yang jumlahnya 12 itu, yang itu hanya harus melalui metode investigasi di hak angket, lalu hak menyatakan pendapat menjadi tuntutan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, disidang di Mahkamah Konstitusi, diputuskan di Mahkamah Konstitusi, dibalikkan ke sidang istimewa MPR. Kalau MPR mengatakan dia tidak jatuh, dia tidak jatuh. Presiden dalam sistem presidensialisme tidak bisa dijatuhkan, saking kuatnya dia nggak bergantung kepada partai politik. Ini sistemnya. Otak kita kan harus ke sini dong kalau kita pinter. Jangan ikut-ikutan aja dengan apa yang ada, karena kerusakan ini harus diperbaiki. Sekarang nih yang ikut-ikutan bukan cuma intelektual pinggiran. Hakim Mahkamah Konstitusi saja jadi ikut-ikutan. Itulah yang terjadi kemarin. Ketidakmampuan kita memberikan makna kepada maksud pemilu 5 kotak misalnya. Dalam konstitusi dikatakan pemilihan umum adalah ABCD, disebut di situ ada 5 atau 4 kotak. Kalau di DKI 4 kotak, di daerah lain itu 5 kotak karena ada DPRD tingkat 2. Di DKI tidak ada DPRD tingkat 2. Tapi 5 kotak atau 4 kotak itu artinya tanpa syarat. Tiba-tiba kemudian muncul syarat. Ya kan, sekarang kami di Partai Gelora terpaksa mengajukan usul agar yang disebut dengan serempak itu adalah tetap pada tahun yang sama, tetapi jangan tiket diambil dari masa lalu. Orangnya udah meninggal. Kartunya udah palsu. Sudah obsolete itu. Rakyat memberikan batasan. Maka kita bikinlah dulu pemilu pertama, pemilu legislatif, supaya kita mengejar tiket. Terlebih dahulu, baru kita bertarung kandidatnya. Kalau itu kita kerjakan dengan baik, maksud dari konstitusi supaya yang bertarung ini banyak. Semua sistem presidensialisme di seluruh dunia itu bertarungnya banyak. Presiden Amerika itu 2 atau 3 di ujung. Tapi orang kan nggak tahu pertarungan konvensi Partai Republik dari kabupaten kota. Orang tidak tahu pertarungannya partai Demokrat dari kota, dari kabupaten sana, dari distrik. Baik. Kita tiba-tiba memaksakan orang itu 2, padahal konstitusi mengatakan adu dulu seluruh kandidat ini dari Sabang sampai Merauke. Masa orang Papua nggak berhak menjadi menteri, nggak berhak menjadi calon presiden? Masa orang Aceh tidak berhak? Terus nanti yang disandingkan terpaksa dari suku tertentu, karena polling mengatakan hanya suku itu yang berpeluang dipilih besar. Terus kita orang di luar suku itu nggak boleh. Kan itu perasaan tidak adil yang bisa muncul di kemudian hari. Menarik, ini nah paling sekarang kemudian tiket dijual, Nur. Sedikit lagi, Nur. Ya. Tiket lama 20% dijual, sekarang beredar di pasar. Tiket-tiket ini sekarang kita nggak tahu. Menurut saya tiket ini hanya 3 atau 4. Dan tiket itu sudah ada di kantong segelintir orang. Di kantong segelintir orang, tiket ini sekarang lagi diatur. Termasuk di survei bahwa yang akan menang si ini dengan si ini. Yang akan menang si ini dengan si ini. Tiket ini nanti sesuai dengan kemauan dan keinginan kaum oligark ini akan diputuskan tiket ini mau dipakai berapa. Kemungkinan dipakai 2 kalau sudah ada calon yang siap kalah. Kayak 2 pemilu terakhir itu kan ada calon siap kalahnya, maka dipilih 2. Tapi kalau nanti takut kalah mungkin sesuai dengan usulnya Pak Muhaimin dan yang lain itu mungkin cuma 1 calon katanya. Supaya tidak terjadi perpecahan. Seolah-olah itu mulia. Padahal itu adalah pembajakan yang luar biasa dari maksud konstitusi bahwa republik ini begini luas, pemimpinnya diadu dong. Jangan ditakar-takar nanti 2 orang, terus suruh maju ke depan, dibocorkanlah itu pertanyaan kayak kelompeng capir itu di cerdas cermatnya anak-anak SMA itu nggak boleh saling serang dan sebagainya, sehingga isi otaknya kita nggak tahu. Begitu dia berkuasa kita tahu isi otaknya ternyata kosong, nggak pernah digali.
Ya. Berbeda dengan negara lain. Ini Filipina baru memilih Bong Marcos ini, ya. Mau kita bilang apapun, tapi kandidatnya lebih banyak, 6 orang. Diadunya lebih hebat, perseteruannya lebih terbuka. Maju tuh Filipina. Dengan sistem seperti ini mereka bisa melihat orang yang dia adu pikirannya. Saya mengerti kritik kepada Filipina adalah kesejahteraan. Mungkin juga sebagian dari keinginan mereka mengikut sistem Amerika itu nggak terpenuhi semuanya. Tapi kita lihat pertarungannya banyak, dan karena itulah sebenarnya kalau orang-orang ini, Erik dan kawan-kawan ini mau, ya kan, bertarungnya itu tarung pikiran, jangan tarung uang, banyak yang nggak sanggup. Tarung pikiran dong. Ayo Anda berpikir tentang konstitusi, apa maksud dari konstitusi kita. Enak kalau tarung pikiran, tapi kalau mulai dimasukin oleh tarung uang, maka terus terang yang terpilih nanti, kalau bukan yang banyak uangnya, adalah yang dibayarin. Dan ini yang kemudian menyebabkan kita menyesal, termasuk saudara Kodari. Karena pikiran di sekitar istananya tidak selalu memakai pikiran, akhirnya kita obral, bos. Pikiran-pikiran tidak ideal yang kita tawarkan. Padahal kita bisa menjadi negara ideal dan menjadi negara demokrasi yang hebat, ya. Karena ini adalah komitmen kita sejak awal sebagai generasi yang ingin agar Indonesia ini menjadi negara yang demokrasinya hebat. Gitu. Bukan seperti sekarang yang abal-abal. Tidak ada pikiran, semuanya kepalsuan. Gitu. Baik. Ya, jadi kalau Bung Kodari memprovokasi, saya provokasi balik. Kita lihat aja nanti. Terima kasih. Kita harap. Ya, jadi kalau saya tadi kan baru bicara soal sistem, memang, dan kemudian sistem itu efeknya nanti kepada etik gitu. Jadi ketidakmampuan kita menjaga sistem ini, itulah yang menyebabkan standar etik kita merosot. Dan semuanya itu menjadi kacau dan relatif. Kalau dibandingkan dengan keluarga, negara, dengan mengelola negara, ya itu yang tidak ya saya nggak tahu ya, kan ada orang yang belajar tentang hukum keluarga dan lain-lainnya, itu juga punya efek begitu ya. Tapi kan begini, politik itu kan harus ada aturannya. Politik itu kan diselenggarakan di atas hukum. Jangan dibiarkan politik itu nggak ada aturannya, sehingga misalnya namanya presidensialisme, tapi kita mentolerir presiden yang membagi-bagi kekuasaannya kepada orang lain. Itu yang sebetulnya tidak boleh dibiarkan di dalam presidensialisme. Presiden itu mutlak, dan Pak Jokowi juga berkali-kali ini, sahabatnya Pak Kodari ini berkali-kali ingin menunjukkan bahwa dia mutlak, dia nggak bisa diatur-atur. Memang itu maunya presidensialisme. Itu tadi saya jelaskan secara panjang lebar. Presiden tidak bisa dijatuhkan. Lalu kenapa bernego kalau tidak bisa dijatuhkan? Apa masalahnya? Dihadang di parlemen. Lu kan ada menterinya. Kan menteri boleh berdebat dengan anggota DPR itu. Apa sih paling susah? Budgetnya ditolak tahun ini, kembali ke budget tahun lalu. Dan apa benar partai politik berani berhadapan dengan presiden kalau mereka salah? Kan mereka menghadapi pemilu. Makanya kalau di dalam pemilu, dalam sistem Amerika itu ada pemilu sela. Dan pemilu sela itu adalah koreksi kepada presiden dan juga koreksi kepada legislatif. Kalau presidennya itu nampak terlalu berlebihan dan tidak bisa dikontrol, biasanya pemilu sela menghasilkan partai politik yang berbeda partainya dengan partainya sang presiden. Begitu cara koreksinya. Jadi sistemnya sudah kita buat dan sistem ini harus dijalankan. Karena itulah sebenarnya keluyuran-keluyuran yang nggak jelas dari orang-orang yang ingin menjadi capres itu adalah tindakan liar yang harus dihentikan. Dan yang harus menghentikan memang presiden. Tapi kalau presiden mengatakan ini dibiarkan, sementara presiden melorot approval rate-nya, elektabilitasnya jatuh, ya memang harus ada yang mengatakan kepada presiden ini salah, Pak. Nggak boleh dibiarkan orang itu berkampanye sendiri, padahal dalam sistem pemilu kita itu ada jadwal. Nah, karena itulah kami mengusulkan agar penjadwalannya juga dikoreksi, supaya pemilihan legislatifnya itu dilakukan terlebih dahulu, supaya tiketnya itu nanti baru muncul belakangan.
Jangan orang-orang yang merasa pegang tiket ini sudah merasa bahwa dia pasti akan menjadi presiden yang akan datang atau calon presiden atau wakil presiden yang akan datang. Jadi 50% dari nyawa kita sebagai pemilih hilang. Karena orang-orang ini sudah merasa dia yang akan menjadi. Karena sudah pegang tiket kedaluarsa dari masa lalu itu gitu loh. Nah ini juga harus dikoreksi. Keberanian kita untuk membuat koreksi penting sekarang ini menurut saya. Karena efek dari kerusakan sistem ini sudah terlalu masif, gitu loh. Orang itu sudah tidak mengerti kenapa dia berada di situ, apa aturannya dia berada di situ, dan mesti apa dia berada di situ. Di seluruh dunia itu tidak ada yang namanya menteri kampanye, itu nggak ada itu. Cuman di Indonesia, menteri kampanye nyela dari kabinet, terus pergi kampanye, cuman ada di Indonesia. Cuman ada di Indonesia, partai politik ngontrol parlemen. Dalam sistem presidensialisme, dalam sistem parlementer, ngontrolnya itu hanya dalam membentuk koalisi. Tetapi setelah koalisi terbentuk, kan mereka dipecah, dibagi dua. Ada ruling majority dan ada opposition. Ruling majority biasanya ada anggota dewannya yang juga menjadi menteri. Sehingga dia betul-betul berhadap-hadapan. Tapi dalam sistem presidensialisme, seluruh anggota parlemen itu adalah oposisi. Apapun partainya sebenarnya gitu loh. Jadi apa yang sehingga anggota DPR nggak bisa dikontrol oleh pemimpin partai yang masuk kabinet. Iya. Dan diantara yang harus dilakukan nih nanti kalau Partai Gelora ini menang nih Pak Kodari, tenang aja Pak Kodari. Kita ini udah tahu cara menang, tahu cara curang Pak Kodari, tenang aja. Ada dua senjata kami ini ya. Kalau kita menang, kita harus menghentikan tradisi pemimpin partai politik masuk kabinet. Kita harus katakan haram pemimpin partai politik masuk kabinet. Nggak boleh. DPR harus dibiarkan independen. Jadi Bang, ini yang terjadi sekarang karena DPR-nya tidak independen, semuanya berjalan dengan kacau, nggak ada pengawasan. Kalau boleh semuanya menyimpang. Menekankan apa yang Abang pernah sampaikan dalam rilis ya, bahwa menteri-menteri yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dari 2,5 tahun ini memang harusnya mengundurkan diri atau presiden memecatnya gitu. Artinya Abang mendukung adanya reshuffle dalam waktu dekat. Jadi gini ya ini menyebabkan, karena kekacauan ini menyebabkan muncul orang-orang yang kita nggak tahu juga dasarnya kenapa dia ingin jadi calon presiden. Ini orang kan nggak pernah memikirkan republik selama ini. Dia kira gampang mikirin negara itu. Kita harus kaji konstitusi, kita harus mengerti latar dari sejarah dan kemana kita harus bergerak sebagai pemimpin nasional. Tiba-tiba karena dia punya uang, dia punya bohir, dia merasa sudah membeli salah satu atau salah dua dari partai politik, dan dia merasa dia akan ada di situ. Partai politik, negara tidak diselenggarakan dengan cara begitu. Negara itu harus dibuat prosedurnya. Bagaimana agar pemimpin politik itu betul-betul dia matang dulu. Makanya kalau di Amerika Serikat itu, baru kemarin Donald Trump aja itu yang mencelat itu dari Partai Republik. Orang bisnis menjadi rata-rata. Kalau nggak bekas anggota Senat, bekas pemimpin-pemimpin daerah, yang mereka itu betul-betul sudah berkali-kali dan lama di dalam politik. Baik. Sehingga ada pemisahan orang yang akan menjadi pejabat penguasa atau yang akan menjadi pengusaha. Di kita ini tidak dibedakan. Ada pengusaha baru dapat kepercayaan dari presiden dan dia tidak merasa dia dilarang untuk berusaha. Dia kumpulkan uang banyak. Gara-gara lembaga yang dia pimpin membuat dia populer, mikir dia, oh rupanya bisa juga kita jadi. Akhirnya uang yang begitu banyak, dia pakai untuk membangun popularitas dirinya, posisi dia di dalam pemerintahan dipakai untuk mempopulerkan dirinya. Kan ini menyimpang dong. Ada orang curi start kayak begini dibiarkan. Akhirnya partai politik yang punya kursi bingung sendiri. Lah gua punya partai politik, kata dia. Saya juga punya kader. Kok yang populer bukan kita, kok yang lain yang populer? Kucing-kucingan dan kong-kali-kong seperti ini kan harus dihentikan supaya sistem yang dibuat. Harusnya, nih mohon maaf misalnya, PDIP punya Puan Maharani. Tentu tidak akan ada kompetisi di dalam PDIP. Sebab tentu otoritas-otoritas sementara, baik daerahnya maupun pusatnya itu, tidak akan dibiarkan untuk memilih orang lain. Muncullah Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDIP. Seharusnya PDIP 1 kursi, semua partai lain juga 1 kursi. Harusnya kan kayak begitu.
Jadi PDIP tidak perlu cemas dengan apa namanya Ganjar. Ganjar juga tidak perlu ewu pakawu, tarung aja dia. Kalau betul dia mau maju, dia dekati satu partai politik, dia maju melalui satu partai politik. Maka yang kita bayangkan itu adalah satu partai politik mencalonkan satu calon, sehingga terjadilah pertarungan di apa namanya putaran pertama. Semangat sekali. Ada debat di Uncen di Papua, ada debat di Siak Kuala di Aceh, ada debat di Unsri di Palembang, di Mataram sana, di Udayana di Bali. Isi otak pemimpin yang ketahuan, bukan isi kantong. Ini sekarang yang datang nih bawa isi kantong semua. Menarik. Nanti begitu memimpin dia berbisnis, tidak memfil bangsa kita dengan pikiran, dan itu yang menyebabkan kemunduran demokrasi kita sekarang gitu loh. Nah ini menurut saya pembicaraan tentang sistem. Kalau kita ngomong orang terus, sistemnya nggak kita perbaiki, lama-lama kita ambruk bareng. Saya kira kita tidak mau ke situ gitu. Ya. Itu Pak Ahmad Nur.